hadir akan membacakan maklumat dari Jawa Barat, akan dibacakan satu persatu oleh pimpinan dari simpul-simpul setiap daerah, simpul-simpul BEM, simpul-simpul Cipayung, dan masyarakat ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat puas atas segala kondisi demokrasi yang hari ini dikebiri amanah konstitusi yang dibajak oleh Jokowi, dan padanya kita tidak ingin demokrasi yang semakin hancur. Makanya kita membacakan maklumat dan pada akhirnya ini diberikan kepada seluruh pimpinan pemerintah, baik MPR, MK, dan DPR. Boleh ini maklumatnya dibacakan per paragraf ya, kawan-kawan? Dakwanya bagaimana? Ya, boleh sambil lihat yang belum kebagian boleh dilihat maklumat dari Jawa Barat. Boleh diikuti ya kawan-kawan, setiap bait, setiap ucapan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Jawa Barat. Maklumat Jawa Barat. Selamatkan demokrasi. Selamatkan demokrasi. Amanah konstitusi dan reformasi dibajak Jokowi. Amanah konstitusi dan reformasi dibajak Jokowi. Berlandaskan konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berlandaskan konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 3. Pasal 28E ayat 3. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul. Dan mengeluarkan pendapat. Maka hal tersebut akan kami gunakan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa pemerintahan telah gagal. Dalam melaksanakan tujuannya sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45. Poin A, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, melihat isu yang berkembang dan fakta yang terjadi. Untuk itu, melihat isu yang berkembang dan fakta yang terjadi. Satu, pemilu curang yang telah dilakukan akan berpotensi menjadi kejahatan terbesar dalam demokrasi. Karena kekuasaan presiden beserta jajaran lainnya tidak menjunjung sikap netralitas sebagai pejabat publik. Belum lagi sejumlah peraturan yang membelenggu membuat putusan selanjutnya. Belum lagi sejumlah peraturan yang menjadi belenggu untuk berpartisipasi aktif. Dan keadaan ini diperparah dengan adanya putusan MK mengenai umur calon wakil presiden yang kental dengan konflik kepentingan dari ayah, anak, paman dalam upaya melakukan politik dinasti. Dua, Joko Widodo sebagai presiden telah gagal menjalankan pemerintahnya sesuai tujuan dari konstitusi. Tiga, pembajakan konstitusi yang terjadi juga merupakan dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan hari ini.
3. Pembajakan konstitusi yang menjadi juga melakukan kota besar yang melakukan jawaban pemerintahan hari ini. Salah satunya terbitnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Proses pembentukan Undang-Undang IKN. Putusan MK nomor 90/PUU/XII 2023. Putusan MK nomor 10/2023. Mengenai batas usia capres cawapres, MK telah mengadakan kredibilitas dan marwahnya sebagai Guardian of Constitution. Mengenai batas usia cawapres, MK telah mengadakan kredibilitas dan marwahnya sebagai Guardian of Constitution. Belum lagi berbagai isu yang hari ini banyak terjadi. Korupsi, kolusi, nepotisme dalam lapisan pemerintahan. Konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, mahalnya pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak dan dijamin oleh Undang-Undang 45. Kebebasan sipil, keadilan, maraknya represivitas aparat, dan produk hukum yang bermasalah, serta inkonstitusional, dan regulasi yang hanya dijadikan alat pelindung bagi kekuasaan. Maka dari itu, kita mendesak DPR untuk melakukan hak angket dan hak interpelasi dengan isu pelanggaran konstitusi dan isu-isu strategis yang berdampak luas terhadap kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Mendesak DPR untuk memberikan usul pemberhentian kepada Presiden dan mendesak DPR untuk memberikan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Mendesak DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran. Mendesak MPR mengadakan sidang atas usul DPR dan putusan MK tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tuntutan dari maklumat Jawa Barat. Pertama, tolak pemilu curang 2024. 2. Pemakzulan Presiden Joko Widodo melalui hak angket DPR dan MPR memberikan tindak tegas atas usulan DPR. Mengadakan sidang atas usul DPR. Putusan MK. 3. Menuntut mundur seluruh kabinet Joko Widodo. 4. Pecat Hasyim Asyari dan Anwar Usman. Terakhir, mendesak DPR untuk mengaktifkan hak angket dan hak interpelasi. Terima kasih kawan-kawan. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Jangan diam. Ya, terima kasih. Itu merupakan 5 maklumat dari Jawa Barat, dan kita ingin adanya suatu tolak pemilu curang. Kita ingin pada akhirnya Jokowi dimakzulkan secara konstitusional, baik oleh DPR melalui hak angket dan hak interpelasi, dan MPR untuk pada akhirnya mengatensi usulan DPR dan MK melakukan putusan. Dan pada akhirnya kita ingin menuntut mundur seluruh kabinet Jokowi agar tidak lagi pada akhirnya mempunyai noda atas hilangnya marwah dalam kabinet Jokowi. Dan selanjutnya mendesak Hasyim Asyari sebagai ketua KPU yang sudah 3 kali melanggar kode etik, dan Anwar Usman sebagai anggota MK. Dan mendesak DPR untuk segera mengaktifkan hak angket dan hak interpelasi. Terima kasih kawan-kawan. Panjang umur persaudaraan, panjang umur perjuangan, panjang umur perlawanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Tepuk tangan dari semua, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.